Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Raksasa Liga Inggris Liverpool dilaporkan pernah mencoba mendatangkan Merih Demiral pada 2021 silam, tapi langsung ditolak oleh Juventus. Liverpool berusaha merekrut pada pertengahan musim 2020-2021. Saat itu The Reds kehilangan Virgil van Dijk yang mengalami cedera lutut parah. Liverpool dikabarkan telah melayangkan penawaran sebesar 57 juta euro pada Juventus, akan tetapi godaan itu tak meluluhkan hati Bianconeri. Pasalnya, Andrea Pirlo pelatih Juventus saat itu menolak melepasnya. Ia merasa Demiral akan jadi pilar penting di pertahanan Bianconeri. Demiral saat ini tengah membela timnas Turki di Euro 2024. Ia berhasil membawa negaranya menuju babak perempat final setelah mengalahkan Austria dengan skor 2-1 dan 2 gol tersebut dicetak oleh Merih Demiral. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chiesa kemungkinan besar meninggalkan Juventus. Ia akan diuangkan oleh Bianconeri di bursa transfer musim panas ini. Pasalnya, sang pemain tidak masuk dalam rencana pelatih baru Thiago Motta di musim depan. Kontrak Chiesa dengan Juventus sendiri diketahui akan segera berakhir, di mana kontraknya akan berakhir pada tahun 2025 mendatang. Pada musim 2023-2024 kemarin, Chiesa sendiri sukses memainkan 37 pertandingan di semua kompetisi bersama Juventus dengan mencetak 10 gol dan 3 assist. Nick Semeraro melaporkan bahwa MU sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Rabiot. Mereka dilaporkan sudah memberikan tawaran kontrak untuk sang gelandang. Rabiot kabarnya diberikan kontrak berdurasi 3 tahun. Ia juga mendapatkan gaji yang cukup besar, meski laporan itu tidak menyebut secara spesifik terkait berapa besaran tawaran gaji yang diberikan oleh pihak MU. Laporan yang sama mengklaim bahwa tawaran MU itu sudah sampai di meja Rabiot, namun ia masih mempelajari tawaran tersebut. Pasalnya, MU bukan satu-satunya klub yang memberikannya tawaran kontrak. Ada beberapa klub top Eropa lain yang juga sudah mengajukan tawaran untuk sang pemain. Spekulasi masa depan Casemiro memasuki babak baru. Seperti dilansir media Manchester Evening News, sang gelandang memutuskan untuk tetap bertahan di Manchester United di musim 2024-2025. Keinginan Casemiro untuk bertahan di Manchester United juga telah mendapatkan persetujuan dari Erik ten Hag. Manajer Setan Merah itu dilaporkan masih ingin menggunakan jasa Casemiro karena ia menilai sang gelandang masih bisa berkontribusi untuk Setan Merah. Liverpool nampaknya bakal patah hati dalam upaya mereka merekrut Matthijs de Ligt. Tim Talk melaporkan bahwa Liverpool bakal gigit jari dalam perburuan sang bek. De Ligt dikabarkan akan menolak tawaran yang datang dari The Reds. Menurut laporan tersebut, De Ligt tidak berminat untuk pindah ke Liverpool karena ia sudah memantapkan hatinya untuk pindah ke Manchester United untuk bereuni bersama mantan pelatihnya, Erik ten Hag. Beberapa hari terakhir, Marcus Rashford digosipkan akan dijual Manchester United. Kebetulan, Paris Saint-Germain sedang mencari pengganti Kylian Mbappe dan mereka bersedia membayar harga yang mahal untuk mendapatkan jasa sang penyerang. Namun, menukil laporan Sky Sport, MU tidak berencana untuk menjual Rashford. Mereka akan mengandalkan sang pemain di musim 2024-2025. Manchester United masih menaruh kepercayaan penuh kepada Rashford. Dan Rashford sendiri juga enggan untuk berpisah dengan Manchester United. Ia merasa bahwa ia masih layak bermain di Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka, Manuel Ugarte, dilaporkan akan pindah klub di musim panas ini. Kepada Ojogo, agen Ugarte, George Cijane, buka-bukaan terkait kondisi Ugarte di musim panas ini. Ia tahu sang gelandang sedang diminati oleh Manchester United dan ia mengindikasikan Setan Merah bisa mendapatkan jasa sang pemain. Menurut Cijane, ia dan sang pemain saat ini membuka diri kepada MU atau klub-klub lain yang berminat pada jasa sang gelandang. Ia juga yakin
bahwa Paris Saint-Germain mau melepaskan sang gelandang kendati ia baru 1 tahun perkuat Les Parisiens pasca dibeli dari Sporting Lisbon. Ada informasi menarik terkait perpanjangan kontrak Erik ten Hag di Manchester United. Sang pelatih dilaporkan masih memiliki hak-hak istimewa di skuad Setan Merah. Menurut laporan The Daily Mail, Ten Hag bisa tetap memiliki hak veto tersebut karena MU ternyata tidak memberikannya kontrak baru, melainkan hanya mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak yang dimiliki sang pelatih. Itu berarti semua hak dan kewajiban Ten Hag masih sama seperti yang dahulu sehingga ia masih memiliki hak veto tersebut. Sebagai gantinya, Ten Hag tidak mendapatkan kenaikan gaji dalam kontrak barunya bersama Manchester United. Benfica baru-baru ini telah kembali menolak tawaran terbaru Manchester United untuk bintang lini tengah mereka yaitu João Neves. Klub raksasa Portugal menilai tawaran yang diajukan Setan Merah masih terlalu rendah. Menurut laporan Korea The Manha, bahwa tawaran baru sebesar 70 juta euro telah ditolak. Setan Merah dan Paris Saint-Germain dikatakan telah mendapatkan tawaran yang sama yang ditolak oleh tim asuhan Roger Schmidt tersebut. Diketahui jika Neves memiliki klausul pelepasan sebesar 120 juta euro yang tertulis dalam kontraknya, angka yang sama dengan yang akhirnya harus dibayar Chelsea untuk memboyong Enzo Fernandez dari Benfica pada Januari 2023 lalu. Perkembangan masa depan Mason Greenwood telah menemui babak baru. Klub Ligue 1 Marseille dikabarkan unggul atas Lazio dalam persaingan untuk mendatangkan sang pemain. Diketahui jika sebelumnya Lazio telah menawarkan kesepakatan senilai 20 juta euro ditambah klausul penjualan 50% yang ditolak oleh Manchester United karena mereka menginginkan harga yang mendekati 40 juta pound sterling. Laporan terbaru dari Gianluca Di Marzio, Olympique Marseille kini telah menyalip Lazio karena mereka telah memberikan penawaran yang lebih baik kepada Setan Merah. Napoli dikabarkan berubah pikiran terhadap Victor Osimhen. Mereka telah menghubungi Chelsea bahwa mereka bersedia untuk menurunkan harga yang mereka minta untuk sang pemain. Menurut laporan Korea dello Sport, Napoli telah mengumumkan bahwa mereka akan terbuka untuk mengurangi nilai Osimhen menjadi 100 juta euro. Namun, angka tersebut masih dianggap terlalu tinggi oleh Chelsea. Sementara itu, Osimhen masih memiliki kesempatan untuk bergabung dengan tim Liga Arab Saudi. Namun, ia lebih memilih untuk tetap berada di Eropa setelah menolak pindah ke Timur Tengah tahun lalu. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona bersikukuh untuk mempertahankan Araujo dan tidak akan mempertimbangkan untuk menjual pemain berusia 25 tahun itu kecuali mereka menerima biaya transfer di atas 100 juta euro. Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea, Manchester United dan Bayern Munchen yang mencoba merekrut Araujo pada bursa transfer Januari lalu semuanya telah melakukan sejumlah pendekatan untuk sang pemain bertahan. Namun, Presiden Barcelona, Joan Laporta menegaskan bahwa preferensi klub adalah mempertahankan Araujo yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2026. Timnas Spanyol berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal Euro 2024. Berhadapan dengan timnas Jerman, La Furia Roja menang dengan skor 2-1. Gol kemenangan Spanyol dicetak oleh Dani Olmo di menit ke-51. Dan Mikel Merino tepat 1 menit sebelum babak tambahan kedua berakhir. Sementara Jerman hanya bisa mencetak gol melalui Florian Wirtz pada menit ke-88. Berkat hasil ini, Spanyol melaju ke babak semifinal Euro 2024. Prancis sukses melaju ke semifinal Euro 2024 usai menyingkirkan Portugal lewat adu penalti setelah bertanding 0-0 dalam laga 8 besar. Duel ketat mewarnai jalannya pertandingan ini, baik Portugal dengan Cristiano Ronaldo maupun Prancis dengan Kylian Mbappe sama-sama gagal mencetak gol di sepanjang 120 menit waktu normal plus extra time.
Prancis akhirnya sukses keluar menjadi pemenang setelah mengungguli Portugal di babak adu penalti. João Félix gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna dan menyebabkan Portugal harus menerima kekalahan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.